Desmo, sahabat robot kalian yang setia dan penuh petualangan. Hari ini bersama Kak Daniel dan Kak Nanda, Superbook mau mengajak kita masuk ke sebuah petualangan yang menegangkan, menuntaskan sebuah misi besar. Oh, sebaiknya aku siap-siap dulu ya. Nah, sekarang aku benar-benar siap untuk misi besar ini. Super kebenaran kita hari ini adalah aku bisa menyelesaikan misi Tuhan jika aku fokus padanya. Bersiaplah untuk berpetualang di tengah badai dan bahaya bersama seseorang yang luar biasa. Mari kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Superbook! Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Tahanan, berhenti! Kapten, kami mempersiapkan tahanan untuk berangkat ke Roma. Bawa mereka masuk. Kau dengar kata Kapten? Ayo jalan, atau rasakan lagi cambukanku. Hei, apa yang kalian lakukan? Turun dan gabung dengan tahanan yang lain. Ini pelajaran untuk yang mau kabur. Tiga tahanan melarikan diri. Wah, ini lebih baik. Hentikan tahanan itu. Sepertinya rencana ini gagal. Kena kau. Sepertinya kaki besi ini menyusahkan ya. Temanmu kelihatannya sangat unik. Oh iya, dia benar-benar sangat unik. Kamu tidak apa-apa, Joy? Menurutmu, digigit nyamuk, kena lumpur, diborgol, terus jadi tahanan kapal. Hidupku rasanya semakin membaik. Joy, selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Jadi, jika Ia terus memberiku kekuatan, aku jadi bangga dengan kelemahanku. Iya, aku senang jadi orang lemah, dihina atau dianiaya, atau punya masalah dan penderitaan, jika itu untuk Yesus. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Mari berdoa agar pelayaran kita ke Roma lancar. Roma! Kita mau ke Roma! Hore! Serunya! Aku dalam perjalanan menuju sidang di hadapan Kaisar. Sepertinya Anda malah merasa senang. Sidang untuk kasus apa? Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepadaku di penjara.
Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Kemudian, kasusku didengar oleh 2 orang gubernur Roma dan Raja Herodes Agripa. Akhirnya, sebagai warga Roma, aku mempunyai hak untuk menghadap Kaisar. Dan sekarang, aku menuju Roma. Siapa di antara kalian yang perlu udara segar? Aku butuh orang untuk membersihkan lantai kapal. Jangan aku, tolong jangan pilih aku. Sudah cukup penderitaanku. Joy? Bagaimana denganmu, pengikut Yesus? Sudah cukup. Kapten, bolehkah rantai kami dilonggarkan? Bukankah kita di tengah laut? Kapten Julius, tolong jangan izinkan budak kotor ini untuk Lepaskan rantainya. Mereka tidak mungkin melarikan diri. Aku akan terus awasi kalian, tenang. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kapal kita, buang semua kelebihan muatan. Baik, tapi jangan salahkan aku ya kalau nanti diperlukan. Coba tadi Anda dengarkan saya dan tidak meninggalkan wilayah kereta, Anda akan terhindar dari semua kerusakan dan kehilangan ini. Tapi jangan takut, tak seorang pun akan mati, sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam, malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di sebuah pulau. Ia terlihat sangat
yakin imannya tidak tergoyahkan sama sekali. Yesus berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, katakan pada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Iman? Ya, sebagai prajurit aku selalu bergantung pada pedang tajam untuk memindahkan gunungku. Laut dangkal! Laut dangkal, itu bagus kan? Bagus, itu luar biasa. Hanya 20 depa dalamnya, dan makin lama makin dangkal. Pasti sudah dekat daratan. Lemparkan jangkar sebelum menabrak karang. Tapi Kapten... Lakukan perintahku. Baik. Lemparkan jangkar! Lemparkan jangkar! Ada daratan? Belum. Kita harus segera kembali ke ruang bawah dan berdoa agar fajar segera datang. Ayo, makanlah sesuatu demi kebaikan kalian. Sini, biar aku bantu. Daratan! Daratan di depan! Hore! 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 Paulus, itu pasti pulau yang Anda bicarakan. Angkat jangkar! Longgarkan kemudi! Kita menabrak pulau pasir! Tidak! Kapalnya mulai hancur! Kalau tahanan kabur, kita pasti disalahkan. Maka, bunuh saja mereka, mulai dari yang itu! Jangan! Tidak seorang pun bisa dibunuh di kapalku, termasuk orang-orang ini. Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Yang tidak bisa, ambil apapun, mulailah mendayung. Siapa takut? Ayo naik. Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Menurut alat pemindaiku, kita ada di Pulau Malta, 40 hari perjalanan dari Roma. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan tamu. Ini namanya marshmallow. Cobain, cocok dimakan sama ikan.
Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut. Ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat. Kenapa dia? Kelihatannya dia sekarat. Dia sembuh. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan, tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Wah, petualangan hari ini benar-benar menegangkan ya, Gizmo. Ya, aku hampir saja mabuk laut. Teman-teman, apakah kalian pernah mendapat tugas yang sulit seperti Paulus? Aku pernah. Waktu itu, Chris mendapat misi menyusuri sungai dengan kanu untuk pertama kali. Dan aku mendapat tugas menuntun arah agar dia tidak tersesat. Itu bukan hal yang mudah untuk Chris. Wah, lalu apa yang kamu lakukan, Gizmo? Sebenarnya arus sungai itu cukup deras dan membuatku sedikit gemetar. Tapi aku tetap berusaha fokus mengikuti peta yang ada, Kak Daniel. Wah, itu bagus sekali, Gizmo. Gizmo dan adik-adik, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang apa yang jadi misi Paulus dan bagaimana awal dari kisah ini. Nah, untuk itu Kak Daniel mau ajak kalian untuk ambil Alkitab kalian sekarang. Udah adik-adik? Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, kita membaca bagaimana Paulus yang dahulunya namanya siapa? Saulus, benar. Sedang dalam perjalanan untuk mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada masa itu di kota Damsyik. Dia mengira bahwa itu tugas dari Tuhan, tapi ternyata itu salah. Sampai akhirnya Tuhan menampakkan dirinya sama dia dalam bentuk cahaya yang sangat terang, sehingga membuat matanya jadi buta. Akhirnya, puji Tuhan, Paulus yang tadinya fokus untuk menganiaya orang Kristen berubah. Setelah dia ketemu sama Tuhan, jadi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Namun, dalam mengerjakan misi tersebut, Paulus justru menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Dia diserang sama banyak orang, dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan yang gak benar. Namun apakah Paulus menyerah? No, Paulus tidak menyerah. Dia tidak pernah hilang fokus untuk mengerjakan misi yang Tuhan berikan terhadap dia. Nah, dalam kisah Paulus yang udah kita nonton tadi, kita melihat bahwa Paulus akhirnya selamat sama awak kapalnya. Mereka akhirnya berhasil mendarat di Pulau Malta. Tapi adik-adik, penderitaan mereka tidak berakhir sampai di situ. Justru Paulus digigit lagi sama ular berbisa. Aduh, pasti nggak enak banget ya. Tapi sekali lagi kita belajar dari Paulus. Walaupun dia mengalami penderitaan, kita belajar bahwa Paulus tidak menyerah sama sekali. Dia tetap fokus dengan apa yang menjadi misi Tuhan terhadap dia. Sehingga walaupun dia digigit sama ular, dia cuma mengibaskan. Dan akhirnya ular itu pergi dan dia tidak terluka sama sekali. Nah adik-adik,
sekarang Kak Daniel mau ajak kalian untuk kita baca Alkitab kalian. Tadi udah ambil Alkitab kan? Kita buka di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ayo kalian buka Alkitab kalian. Nah buat mama papa boleh bantuin juga adik-adiknya untuk buka 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Adik-adik, Paulus tidak fokus pada penderitaannya sendiri. Dia nggak mengeluh sama sekali. Dia hanya ingin menyelesaikan misi yang Tuhan udah kasih buat dia untuk mengabarkan kabar baik sama banyak orang. Dan puji Tuhan kita belajar dari Paulus hari ini bahwa Tuhan gak meninggalkan dia. Dia disertai sama Tuhan. Nah, sama halnya seperti kita adik-adik. Waktu kita mendapat misi dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Mungkin ketika kita memberitakan kabar baik, bukan cuma sukacita yang kita dapat, tapi mungkin akan ada penderitaan juga. Akan ada tantangan. Mungkin adik-adik, Kak Daniel, mungkin kita akan dimarahi. Mungkin kita akan gak disukai sama orang. Mungkin kita akan dijauhi. Tapi kisah Paulus hari ini buat kita jadi belajar bahwa ketika kita fokus untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang kasih Tuhan sama orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Seperti Paulus, waktu dia digigit sama ular, justru dia diselamatkan sama Tuhan. Dan itu pun berlaku buat adik-adik dan juga Kak Daniel. Tuhan akan menyertai kita. Nah, adik-adik, kita udah belajar dari kisah Paulus hari ini ya. Adik-adik, siapa yang hari ini diberkati? Boleh lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan semua kita diberkati ya. Kita belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang berani untuk memberitakan kabar baik seperti Paulus. Nah, sekarang Kak Daniel mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami belajar dari Paulus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus. Bahwa Tuhan terus menyertai dia waktu dia fokus untuk memberitakan kabar baik. Waktu dia fokus terus untuk mengabarkan tentang Injil-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pakai hidup kami supaya kami juga bisa menjadi saksi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk papa mama kami, kakak-kakak kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami keberanian supaya kami gak takut lagi. Berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan adik-adik. Kak Daniel senang banget di minggu ini dan Kak Daniel berdoa supaya adik-adik semakin semangat. Nah, sebelum Kak Daniel akhiri, Kak Daniel ada pesan buat semua papa mama. Nah, kalian boleh dong Kak Daniel kasih waktu 20 detik untuk panggil papa mama kalian. Ayo, panggil papa mama. Oke. Udah? Oke. Shalom papa mama semua. Hari ini Kak Daniel mau laporan lagi buat papa mama. Hari ini kami udah belajar papa mama dari kisah Paulus. Adik-adik semuanya excited banget kita belajar dari kisah Paulus yang berani untuk menjadi saksi Tuhan. Mungkin akan ngalamin banyak tantangan, tapi dari kisah Paulus adik-adik dan Kak Daniel udah belajar bahwa Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan papa mama, terus doakan adik-adik kita supaya mereka menjadi anak-anak yang berani untuk mengabarkan kabar baik. Nah, papa mama, sama seperti anak-anak papa mama yang udah belajar dari firman Tuhan, dan dalam nama Yesus adik-adik juga supaya berdoa supaya mereka diubahkan ya papa mama. Kami juga rindu kabar ini bisa sampai juga kepada banyak anak di seluruh Indonesia. Karena itu papa mama, Kak Daniel dan tim Superbook mau mengajak papa mama yang hari ini tergerak, mau terlibat untuk mendukung kami. Papa mama gampang banget. Papa mama bisa salurkan donasi berapapun itu papa mama bisa salurkan melalui scan barcode yang ada di sebelah kiri atau kanan saya. Kami ucapkan terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus memberkati papa mama semua. Tuhan berkati.
Adik-adik, tahu gak sih kalian kalau hidupnya Rasul Paulus itu menunjuk atau mengarahkan kita kepada kehidupan Tuhan Yesus dan juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu Kananda sudah siapkan prakarya untuk membantu kita mengingat petunjuk-petunjuk itu. Kalian bisa dapatkan pola ini nanti di Instagramnya Superbook Indonesia ya. Terus kalian juga bisa lihat cara pembuatannya di Instagram Superbook Indonesia. Aktivitas ini juga bisa kalian dapatkan di kurikulum Superbook Indonesia. Oke, nanti kalian bisa lihat ya caranya akan menjadi seperti ini. Nih, akan ada 5 pola kapal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing kapal ini akan menjadi petunjuk dari kisah Paulus. Kita lihat ya. Nih, petunjuk yang pertama. Tulisannya adalah kuasa atas semua. Tuhan berkuasa atas semua. Nah, Paulus berada di kapal selama badai. Malaikat yang diutus Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan meyakinkannya bahwa ia dan semua orang yang ada di kapal itu akan selamat dari badai. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga berada di kapal selama adanya badai. Para murid ketakutan sampai Tuhan Yesus memerintahkan air dan angin untuk tenang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa atas yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Oke, kita lanjut ke petunjuk yang kedua. Kalau petunjuk yang kedua tulisannya kuasa kesembuhan. Paulus mendarat di Pulau Malta setelah kapalnya kandas. Dengan kuasa dari Tuhan Yesus, Paulus menyembuhkan ayah dari Publius dan juga banyak orang lain yang sakit. Tuhan Yesus oleh kuasanya sendiri mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah tuduhan palsu. Paulus dituduh oleh para pemimpin agama yang menuntut agar ia dihukum mati. Ia ditangkap, dipukul, dan diadili. Tuhan Yesus juga ia dituduh oleh para pemimpin agama, ditangkap, dipukuli, diadili, sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Nah, petunjuk yang keempat sekarang adalah serangan ular. Waktu Paulus digigit ular yang mematikan di Pulau Malta, dengan kuasa Yesus, Paulus hanya mengibaskan ular dan ia sama sekali tidak terluka. Peristiwa ini mengingatkan kita pada peristiwa Taman Eden. Iblis waktu itu berbentuk ular. Dia menipu Adam dan Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan berbicara kepada iblis bahwa putranya akan mengalahkan dia. Oke, sekarang petunjuk yang kelima. Petunjuk yang kelima adalah dengan kami untuk kami. Petualangan Paulus menunjukkan kebenaran penting tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Paulus menjadi bersemangat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya di penjara. Tuhan Yesus juga bersama dengan kita di masa yang baik ataupun di masa-masa yang sulit. Dengan iman, Tuhan Yesus memberi kita kuasa untuk melakukan misi yang besar, yaitu memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Nah, adik-adik, jadi tadi itu adalah prakarya yang bisa terus mengingatkan kita tentang petunjuk jalan kisah. Betul, kisah Paulus. Adik-adik juga kalian bisa memainkan perahu ini loh. Kalian bisa taruh di atas air terus gitu. Atau ditandingin sama teman-teman kalian biar seru. Super kebenaran kita hari ini adalah aku dapat menyelesaikan misi Tuhan jika aku fokus pada Yesus. Cukup untuk petualangan kita hari ini ya. Gizmo akan menunggu kalian di petualangan Alkitab berikutnya. Tetap berdoa dan bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Gizmo pergi mancing dulu ya.